Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Sakina dari Akuntansi Malam 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang oligopoli. Yang pertama, pengertian oligopoli merupakan pasar barang yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Barang yang dihasilkannya bersifat berbeda corak atau serupa. Ciri lain dari oligopoli adalah pengikhlanan penting dalam mempromosikan barangnya dan dalam penentuan harga. Setiap perusahaan saling bergantung satu sama lain sehingga harga sangat kaku. Selanjutnya, ciri-ciri oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Dan yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Selanjutnya, penentuan harga dan produksi tanpa kesepakatan. Di dalam melihat permaksimuman keuntungan dalam suatu perusahaan oligopoli, akan diperhatikan bagaimana itu akan dicapai apabila perusahaan-perusahaan tidak membuat persepakatan. Maksudnya, setiap tindakan yang dilakukan suatu perusahaan akan menimbulkan implikasi yang nyatanya kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Apabila implikasi tersebut merugikan perusahaan-perusahaan lainnya, maka mereka akan melakukan tindakan balasan. Selanjutnya itu adalah kurva dari oligopoli. Dan selanjutnya, penjelasan mengenai kurva di atas. Efek penurunan harga sekiranya perusahaan dalam pasar oligopoli tersebut menurunkan harga penjualannya ke P1, maka permintaan ke atas produksinya akan bertambah. Kalau perusahaan lain tidak turut menurunkan harga, maka permintaan akan bertambah ketika seperti yang ditunjukkan oleh titik C1. Selanjutnya, efek peningkatan harga. Perhatikan pula searah keadaan yang sebaliknya, yaitu perusahaan oligopoli tersebut menaikkan harga ke P2 sekiranya perusahaan-perusahaan lain tidak mengubah harga dan tetap menjual pada P0. Maka perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan banyak langganan. Pada harga P3, jumlah barang yang dapat dijualnya adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik A1. Selanjutnya, kurva permintaan terpatah. Persoalannya sekarang adalah kurva permintaan yang bagaimanakah yang paling mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan dalam oligopoli. Adalah wajar untuk menganggap bahwa perusahaan tidak akan suka kehilangan langganan dan akan merasa gembira mendapat langganan baru. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga penjualannya, reaksi perusahaan-perusahaan lain adalah seperti yang pertama, mereka akan turut menurunkan harga apabila perusahaan lain menurunkan harga agar tidak kehilangan langganan. Yang kedua, mereka tidak akan turut menaikkan harga apabila perusahaan lain menaikkan harga. Karena apabila harga tidak berubah, mereka akan mendapat tambahan pelanggan. Selanjutnya, kurva permintaan dan kurva hasil penjualan marginal. Selanjutnya, kemaksimuman keuntungan perusahaan dalam keadaan di mana kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah kurva terpatah dan kurva hasil penjualan marginal adalah kurva terputus seperti yang terdapat pada gambar di atas. Selanjutnya, kurva keseimbangan perusahaan dalam oligopoli. Selanjutnya, bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli. Yang pertama, faktor-faktor penting yang menyebabkan kesukaran memasuki pasar oligopoli adalah: pertama, skala ekonomi. Yang kedua, perbedaan biaya produksi. Yang ketiga, sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar diimbangi oleh perusahaan baru. Selanjutnya, pengertian. Yang pertama, skala ekonomi. Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Dan apabila suatu perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, ini semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unit. Maka, semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut, semakin efisien kegiatan memproduksinya. Yang kedua, biaya produksi yang berbeda. Dijelaskan bahwa biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat atau jumlah produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya, pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama. Oleh karenanya, perusahaan baru tidak dapat menjual barangnya semurah seperti perusahaan lama. Yang ketiga, keistimewaannya hasil produksi. Keistimewaannya yang dimiliki oleh barang yang diproduksi oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Keistimewaan ini dapat dibedakan dalam antara lain ialah karena barang tersebut sudah sangat terkenal produk recognition dan masyarakat sudah menaruh kepercayaan dan penghargaan yang tinggi ke atas barang tersebut. Selanjutnya, penilaian ke atas pasar oligopoli. Efisiennya dalam menggunakan sumber-sumber daya. Telah ditekankan bahwa efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal atau harga dan di dalam perusahaan yang memaksimumkannya untung. Biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal. Dengan demikian, efisiennya penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga
Pada umumnya keadaan ini tidak dicapai oleh perusahaan dalam oligopoli, maka dipandang dari syarat efisiensi perusahaan dalam oligopoli tidaklah menggunakan sumber-sumber daya secara efisien, tetapi dipandang dari sudut skala ekonomi yang mungkin diperoleh, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan dalam oligopoli akan memproduksikan barang dengan biaya yang lebih rendah dari perusahaan yang persaingannya sempurna. Selanjutnya, penilaian ke atas pasar oligopoli, perkembangan teknologi dan inovasi. Dua alasan penting dapat digunakan untuk menyokong pandangan ini, yaitu satu, adanya untung yang lebih normal, dan yang kedua, menekankan kepada persaingan harga akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan kedudukan perusahaan dalam industri. Seperti dalam pasar monopoli, di dalam pasar oligopoli, perusahaan akan mendapat untung lebih untuk menarik lebih langganan dijalankan secara persaingan, bukan harga. Salah satu di antaranya adalah dengan terus-menerus mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, keuntungan perusahaan. Selanjutnya, keuntungan perusahaan. Walaupun dalam pasar oligopoli terdapat persaingan, keadaan persaingan tersebut tidaklah seluas seperti di pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopoli. Persaingan yang dibatasi ini kemungkinan perusahaan mendapat keuntungan yang melebihi normal. Kepada para konsumen, kemungkinan mengurangi persaingan dan memperoleh untung yang lebih normal ini. Dan yang terakhir, ringkasan. Kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli berbentuk kurva bengkok dan menyebabkan tingkat harga sangat rigid atau kaku, karena tindakan setiap perusahaan menurunkan harga akan diikuti oleh perusahaan lain. Selanjutnya, sebagai akibat kurva yang bengkok tersebut, keuntungan maksimum cenderung akan dicapai pada tingkat harga yang telah ditentukan walaupun biaya produksi mengalami perubahan. Jumlah perusahaan dalam oligopoli yang sangat terbatas terutama disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu skala ekonomi yang dinikmati, biaya produksi yang relatif rendah, dan ciri istimewa dari barang-barang yang dihasilkan. Dan yang terakhir, dua kebaikan utama dari pasar oligopoli adalah operasi firma dapat mencapai efisiensi yang tinggi dan menurunkan biaya produksi, dan perusahaan selalu melakukan pengembangan dan inovasi. Kelemahan yang utama adalah distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Sekian dari saya, terima kasih.